Wa yaqulullahu ta'ala laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safirin illa alladhina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa yaqulullahu ta'ala fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Shadaqallah wa ballaga Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin hadirin jamaah salat zuhur rahimakumullah. Sengaja 3 ayat saya bacakan dari surah yang berbeda. Yang pertama surah Al-Baqarah, yang kedua surah At-Taqwim, yang ketiga surah Asy-Syura, untuk menggambarkan bahwa diciptakannya manusia, kita semuanya ini makhluk yang paling sempurna dalam menggunakan 3 bentuk fi'il. Bahasa Inggris adverb, kata kerja dasar. Yang pertama menggunakan kata-kata ja'ala, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, yang artinya menjadikan. Ketika menggunakan kata-kata ja'ilun yang asalnya itu fi'il madinya ja'ala, itu dalam bentuk tugas sebagai khalifah. Yang kedua, karena kekhalifahan ini pernah dipertanyakan oleh malaikat-malaikat Allah, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima, maka Allah harus tampilkan bentuk khalifahnya lebih sempurna daripada malaikat dan jin-jin. Dalam bentuk laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Itu kalau penggunaan khalaqa atau khalaqna itu dalam bentuk rupa bentuk. Maka tidak ada kesempurnaan makhluk Allah kecuali dimiliki oleh manusia. Malaikat pun kalah. Karena dalam teori tasawuf disebutkan Allah ciptakan jin itu dengan potensi nafsu, malaikat dengan potensi akal, kalau manusia dengan potensi akal dan nafsu. Jadi kalau ada malaikat menghuni surganya Allah bukan pertanyaan besar itu, karena tidak ada potensi nafsu. Jadi tidak ada perjuangan untuk menundukkan nafsu, maka tempatnya malaikat itu di surga. Kalau iblis, jin anak keturunannya itu potensi nafsu. Jadi kalau mereka menghuni neraka itu wajar karena potensi nafsu. Yang hebat tuh manusia, karena dikasih potensi akal sehat dan nafsu. Maka orang-orang yang mampu meraih surga itu manusia yang luar biasa. Fa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Maka diciptakan oleh Allah manusia yang sempat dipertanyakan dalam bentuknya sempurna, potensi akal dan nafsu, bukan hanya wujudnya saja. Jadi relevansinya kenapa kok manusia jadi khalifah? Karena bumi ini kan alam syahada, alamnya tak real, maka harus dimanage, dikelola oleh makhluk yang real. Nggak relevan kalau dunia ini alam syahadah, alam real dikelola dengan alam gaib. Maka tidak diserahkan pengelolaan bumi ini kepada malaikat dan jin karena mereka alam gaib. Maka diserahkan kepada manusia dengan tugas khalifah, memanage bumi, alam syahadah, alam real, yang ngurus, yang memanage alam real saja, nyata bentuknya ada. Tapi tidak hanya sekedar bentuk, disempurnakan bentuknya dalam bentuk seperti ini. Lebih sempurnanya ini pada posisi ketika Allah berikan akal dan nafsu. Itulah hebatnya manusia. Maka orang-orang yang mampu meraih surga itu pada Israel, fa amma man khafa maqama rabbi, siapa orang yang takut pada kedudukan Tuhannya, wa nahan nafsa, dan mampu menahan nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka surga adalah tempatnya. Jadi nafsu itu nggak boleh dibunuh, nafsu itu harus dikendalikan lewat akal sehat. Maka secara anatomi saja mudah dipahami. Kalau Allah meletakkan otak di kepala, akal itu pada fungsi. Jadi kalau otak bahasanya dimagun, dimang itu bendanya yang ya tidak lebih dari 5 kilo ada di sini. Itu dimang, otak. Fungsinya akal. Jadi ketika bicara akal itu memfungsikan otak untuk berpikir. Maka kambing ada otaknya tapi tidak berfungsi untuk akal. Ayam pun ada otak, sering kita belah palanya, kita makan empuk gitu. Itu otak tapi tidak berfungsi sebagai akal.
Monyet ada otaknya. Jadi kalau ada monyet nggak sholat jangan dimarahi. Yang harus dimarahi manusia yang tidak sholat, itu lebih monyet daripada monyet itu. Iya betul. Jadi kalau ada ayam kawin di pinggir jalan, jangan dimarahi, jangan disirami air. Kucing kawin itu jangan dimarahi karena dia ada otak, nggak fungsi akal. Jadi kalau tidak ada malunya wajar binatang. Yang harus malu tuh manusia karena dikasih potensi akal dan nafsu. Maka nafsu tempatnya di perut sini. Jadi saya katakan secara anatomi saja mudah dikonklusikan mana yang harus didahulukan. Kalau otak ada di kepala, yang fungsinya akal, nafsu di perut. Kalau anatomi di sini lebih tinggi, ini mestinya lebih tinggi, didahulukan otak bukan nafsu. Maka orang-orang soleh bijak mengatakan, tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Tuba, beruntunglah kata ulama, liman kana akluhu, orang yang akalnya amiran, jadi pimpinan. Pimpinan itu di atas bukan di bawah. Tuba liman kana akluhu amiran, beruntunglah orang yang akal sehatnya jadi pimpinan. Saya izin pindah ke situ Pak ya. Ini kalau duduk mestinya ada kopinya nih Pak nih. Ada kopi, ada pisang gorengnya. Kopi, pisang goreng sama duit di kantong 20 juta dah. Adem ya, adem nggak otak? Adem, ngomongin otak, adem otak. Kopi, pisang goreng, duit di kantong 20 juta. Murai batu gacor, cica ijo gacor, kacer gacor, bini gacor tempatin kerotok sama jangkrik, jangan-jangan. Lanjut ya. Subhanallah, dari wali kontrol pembinaan saya langsung sini. Balik lagi, sebenarnya secara anatomi sudah Allah perlihatkan pada mana yang harus didahulukan. Kalau otak ada di kepala nih, top rank. Makanya hukum mulakamah itu tinju haram dalam agama. Tinju itu nggak boleh karena dipukul kepala. Poin mukul pala, muka itu lebih besar pada mukul perut. Andai kata perut jatuh tapi pala ini dipukul, ini lebih lama. Maka hukmul mulakamah itu tinju haram dalam agama. Karena apa? Itu merusak satu hal yang Allah anugerahkan otaknya. Maka Muhammad Ali Parkinson karena puluhan tahun dia harus dipukul kepalanya. Ada getaran di kepala. Kalau dipukul kepala atau uppercut dari bawah itu jatuh, dan karena ini udah bergoyang, udah nggak bisa melanjutkan lagi. Nah makanya haram olahraga tinju karena di sini ada otak. Jadi secara anatomi saja sudah Allah perlihatkan mana yang harus didahulukan. Kalau nafsu adanya di perut nih, ini di bawah otak nih. Jadi ini harus, maka tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang akal sehatnya amir, pimpinan, wa hawahu, dan hawa nafsunya asiran, tawanan. Jadi nafsu itu mesti ditawan, jangan dibunuh Pak. Nggak boleh yang bunuh. Kalau nanti nafsunya dibunuh nggak punya anak nih, ya nggak bisa makan. Ente nggak makan, anak nggak nafsu banget tuh, nggak boleh dibunuh, dikendalikan. Makan jangan banyak-banyak ya, minum juga, tidur ya khairul umuri awsatuha, pertengahan aja. Sudah, ini otak di sini, jangan dipindahkan ke sini Pak. Ini jatuh lagi di bawah perut nih. Ada otaknya dari sini, pindahin ke sini, pindahin ke mata kaki, masih mendingan, masih di badan. Ada otaknya di tembok, udah keluar di badannya. Kan ada cerita tuh ya, anak tuh. Ada orang boncengan jatuh. Ya kemudian yang dibonceng ini palanya membentur trotoar. Yang boncengi tapi selamat ya, dibawalah ke dokter. Dokternya kaget. Ini orang palanya nggak membentur tembok, nggak muntah-muntah, kok geger otak. Yang remuk tulangnya nih, dengkulnya. Dokternya heran. Oh ini orang gimana nih, palanya nggak apa-apa, tuh dengkul yang remuk kok geger otak tuh. Kawannya yang bonyain, Pak dokter nggak usah bingung, kawan saya ini emang nggak geger otak karena otaknya di dengkul, maka geger otak karena otaknya di awas tuh. Maka fenomena yang sekarang terjadi ini yang berkuasa hawa nafsu apa akal sehat? Jangan takut-takut Pak ya. Sekarang fenomena yang ada yang berkuasa akal sehat atau hawa nafsu? Awas gue bilangin loh. Hawa nafsu ternyata yang berkuasa, hawa nafsu bukan akal. Kalau pakai akal sehat ya udah sesuai agama tuh di sini top break. Nah tuba liman kana akluhu amiron wa hawahu asiran. Beruntunglah orang yang akal sehatnya jadi amir, pimpinan, wa hawahu, dan hawa nafsunya asiran, tawanan. Sebaliknya wawailun, celaka, liman kana akluhu
liman kana hawahu amiran wa aqluhu asiran. Celaka orang yang hawa nafsunya jadi pimpinan dan akal sehat jadi tawanan. Yang ini dipindahkan ke sini, ini pindahkan sini, celaka tuh. Kalau ini dipindahkan kepala mimpin, udah ancur-ancuran hawa nafsu yang berperan nanti. Apalagi dipindahin ke dengkul, apalagi dipindahin ke mata. Dia mau otaknya ditembok, udah keluar dari badan tuh, nggak ada otak tuh. Naudzubillah min dzalik. Maka ketika Allah ciptakan ahsanut taqwim tidak hanya dalam bentuk rupa. Ini semua paling sempurna, nggak ada makhluk yang melebihi kesempurnaan manusia, karena laqad khalaqnal insana fi, tapi kesempurnaannya sebenarnya bukan pada fisiknya, lebih sempurna pada potensi akal. Kan dikasih akal. Makanya kambing itu ada otaknya tapi nggak berfungsi sebagai akal. Kebo juga ada otaknya tapi tidak berfungsi sebagai. Nah, kita nih ada dimak, kalau bahasa Arab tuh otak sebesar ini, kecil ini. Dimagun itu dimak bendanya. Aklun itu fungsinya, maka afala ta'qilun liqaumi yatafakkarun, begitu syarat Quran. Nah, yang paling tinggi itu manusia diciptakan menggunakan adverb fi'il madhi fatara, fitrah. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalikad dinul qayyim walakinna aksaran nasi la ya'lamun. Kita tidak hanya ditugaskan sebagai khalifah, tidak hanya diciptakan ahsanut taqwim, tapi diciptakan pada misi. Fitrah itu misi, fitratallahi, fitrah Allah yang Allah fitrahkan pada manusia. Artinya fitrah keberpihakan kepada Sang Pencipta. Ini fungsi yang paling mulia. Jadi tidak hanya sekedar diciptakan sebagai khalifah, bentuk sempurna ahsanut taqwim, tapi keberpihakan kepada Sang Pencipta. Ini yang kemudian dalam istilah tasawuf dengan naluri rabbaniyah, naluri keberpihakan pada Rabbul Alamin. Kemarin kita kurban ya. Orang-orang bijak selama ini yang berkorban hanya hewan-hewan kurban saja. Tapi orang-orang yang berkurban tidak pernah mengorbankan dirinya. Artinya apa? Pak Hasyim Asy'ari khutbah seperti ini juga, cuma nggak sempurna. Sebagaimana saya khutbah sampaikan materinya sampai saya lebih detail lagi. Kemarin yang Bapak dengar di YouTube tuh ya, manusia sekarang udah segala macam keserakan. Dia ngomong tentang dirinya sendiri dan orang yang diajak bicara jamaah depan dia tuh. Lah ini manusia tidak hanya diciptakan sebagai khalifah dan asun, tapi lebih pada fitrah. Fitrah itu definisi agama al-jibillah. Jibillah itu tabiat. Al-mutahayyi'ah yang tersedia, potensi yang tersedia liqabuliddin untuk menerima agama, menerima kebenaran. Itulah. Kita ini manusia tidak hanya sebagai khalifah, tapi ada misi yang paling mulia, keberpihakan kepada Sang Pencipta, fitrah namanya. Makanya mohon maaf, saya punya kawan Dr. Sitorus, dia HKBP pendeta. Dia masuk Islam. Ustaz Sofwan, Dr. Sitorus masuk Islam. Saya nggak kaget, alhamdulillah beliau menemukan kembali fitrahnya. Jadi manusia itu kata Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah, semua yang dilahirkan fitrah suci keberpihakan pada Allah Rabbul Alamin. Nah, fitrah ini dihilangkan, fa'abawahu yuhawidanihi, maka kedua orang tuanya bikin Yahudiyah, au yunassirani atau bikin Nasraniyah, au yumajjisani atau bikin Majusi dia. Jadi kalau hari Sabtu dibawa ke sinagog Saumaah, jadilah dia Yahudi. Hari Ahad dibawa ke kanisah ya, jadilah ya Nasrani. Hari tentu dibawa ke penyembahan api, jadilah ya Majusi. Hakikatnya anak ini fitrah. Maka kalau orang masuk Islam itu dia menemukan fitrahnya kembali. Yang dihilangkan oleh kedua orang tuanya, hari Ahad dibawa ke gereja, Sabtu ke sinagog Saumaah, atau hari tertentu pada penyembahan api Majusi. Hakikatnya fitrahnya ada, cuma dihilangkan. Makanya secara naluriah kemanusiaan, orang kalau kehilangan barang berharga itu pasti dia cari. Orang kehilangan barang berharga, Bapak ke batu cincinnya jatuh, Bapak cari mana cincin gue ya? HP-nya ketinggalan, pasti balik lagi cari di sini. Sama juga fitrah itu satu barang berharga yang Allah sediakan sejak dia lahir, bahkan sejak alam arwah. Ya sudah Allah berikan fitrah. Jadi tidak diciptakan sebagai khalifah saja, tapi lebih penting ada tetesan fitrah, keberpihakan kepada Sang Pencipta, itu namanya fitrah. Nah, dihilangkan, maka beliau tuh dokter jantung masuk Islam. Saya bilang alhamdulillah. Saya tidak kaget. Orang masuk Islam jangan respon kaget, bilang alhamdulillah dia menemukan kembali fitrahnya setelah dihilangkan oleh kedua orang tuanya. Maka orang-orang yang masuk Islam tuh gelarnya bukan sekedar profesor, doktor, bahkan seorang pemimpin agama.
Ya, itu prosesnya panjang, perdebatan, baca literatur, bahkan konflik batin dan pemikiran. Karena dicari. Saya yakin orang yang mencari kebenaran itu, Allah pasti akan temukan kepada kebenarannya. Seperti Ustadz Yahya Waloni, itu bukan hanya kaleng-kalengan, itu perjuangan besar tuh, dia cari berdebat. Ustazah Irena Handono, itu semuanya ada di Amerika. Profesor Dr. Jeffrey Lang, itu profesor dokter bidang eksakta, masuk Islam loh. Dia cari, akhirnya ketemu. Maka orang yang masuk Islam itu bukan berita besar. Bersyukur dia menemukan kembali fitrahnya, ya, keberpihakan kepada Sang Pencipta. Itu yang dalam hadis, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi au yunassirani au yumajjisani. Kemarin kita berkorban itu yang kita potong selama ini onta, sapi, kerbau dan kambing saja. Bahkan mohon tidak berkorban, nungguin kupon aja. Sekali-kali bagiin kupon, Pak. Mana kupon buat aneh? Nggak kebagian, marah-marah, bego panitianya, gue kelewatan. Sekali-kali bagiin kupon, ini kupon 200 nih. Ini kupon 200 nih. Sapinya mana? Belum gue beli, kata Habib Rizik. Pala lo bau menyan. Ya nggak bagiin kupon, lo sapi gue potong lo bawa pun saono. Ini bagiin kupon, tanya sapinya belum gue beli. Pala lo butai, kata orang Betawi. Bagiin kupon lo sapinya. Nah, selama ini yang berkorban hanya hewan kurban, sementara yang berkorban tidak pernah menyembelih pada dirinya. Apa itu? Naluri bahimiyah. Itu pesan syariat di situ, bukan hanya dipotong sapi, kerbau, kambingnya. Pesan syariatnya menyembelih apa yang ada pada diri kita. Apa yang disembelih? Naluri bahimiyah, naluri kebinatangan dalam konteks tasawuf. Apa ada naluri kebinatangan? Ada. Mudah saja contoh, orang sekarang dihina tidak lagi dicaci namanya, tapi meminjamkan nama binatang untuk mencaci dirinya. Apa nama-nama binatang yang biasa untuk dipakai mencaci, Pak? Apa? Ini nyebut anjing jangan kesini dong. Iya kan, anjing, babi, monyet, kunyuk kan gitu ya. Dasar kunyuk lo orang betul bilang itu jelek banget. Jangan marah. Kalau pada diri kita yang dominan naluri kebinatangannya, mohon maaf, jadi rasum maradadnahu asfala, bahkan lebih binatang daripada binatang. Saya di rumah banyak piara hewan karena hobi, Pak, piara burung, monyet, segala ayam, segala macam saya piara ada. Saya lihat perilakunya. Jadi kalau kita nonton Animal Planet tuh di TV, Flora Fauna atau National Geographic, saya sampai 2 jam tuh senang, Pak. Sebab mohon maaf, di situ ada pesan Allah. Wa innalakum fil an'ami la'ibrah, pada hewan ternak ada ibrah, pelajaran. Jadi bukan melulu kita lebih mulia dari mereka, mereka bisa jadi mengajari kita. Maka kalau kita nonton National Geographic, Animal Planet, banyak pelajaran tuh. Makanya Al-Quran banyak menyebutkan nama surah binatang, surah Al-Baqarah, surah An-Naml, surah An-Nahl, surah itu pelajaran. Bukan surah Al-Baqarah, kata Ibnu Abbas, suratun tudhkaru fihal Baqarah. Surah disebutnya Al-Baqarah, bukan surah sapi betina, hina. Suratun tudhkaru, surah disebut dengan Al-Baqarah. Suratun Nahl, suratun yudhkaru fihan, surah disebut namanya ada lebah. Ada surah Al-Ankabut, laba-laba. Itu kalau persis surah Al-Laba-laba itu menggambarkan kita betapa rapuhnya orang yang tidak bertauhid. Serapuh laba-laba. Mana ayatnya? Masalul ladzina yattakhiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Orang yang tidak bertauhid itu orang yang lemah, selemah ankabut, kata Allah. Masalul ladzina, perumpamaan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai penolongnya, artinya syirik. Kalau kita kan hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man, itu penting teman-teman. Ini mohon maaf saya otokritik aja. Dulu seorang pejabat di kantor wali kota Jakarta Selatan, dia telepon malam-malam jam 3 malam, telepon saya. Saya sama, waalaikumsalam, ada apa Pak? Ustadz mohon maaf ini ganggu, ya ada apa? Saya pulang kantor, itu kelaci kantor saya kunci tuh mejanya. Pintu kantor saya kunci, pintu depan saya kunci. Besok pagi dia datang kantor, dia buka laci kantornya, ada kain putih, ada tanah kuburan, ada kain kapan iketannya, ada kembang kemboja. Resah dia, Pak. Waduh, Ustaz ada apa? Jangan takut, la haula wala quwwata. Dia resah, telepon terus, curhat terus. Di laci kantornya tuh ada kain putih, tanah kuburan, kembang kemboja, dan iketan kain kafan. Isyarat apa tuh? Saya lama di Jawa Timur, Pak, dulu.
Saya nggak sebut kabupatennya tuh, kalau ada konflik sedikit di pasar atau di mana, mudah saya tak santet sampean gitu. Begitu ngomongnya. Tuh kalau kita tidak bertauhid, sugesti kita down tuh. Ancaman tak santet, nggak enak makan, nggak enak tidur, kurus nggak badan? Kurus, wah gue udah kena santet tuh. Padahal belum disantet, cuma sugestinya di down. Sama juga Mike Tyson. Mike Tyson tuh bukan hanya pukulannya yang keras Pak, tapi dia mampu meruntuhkan mental. Mau dia lihat itu. Orang belum tandingnya udah lemah duluan, maka pukulan lemah pun menjatuhkan, yang sebetulnya bukan kekuatan pukulan, down mentalnya, dibikin mental jatuh. Maka kalau kita bertauhid ada ancaman, orang betul gua teluh lu, gua santet, la haula wala quwwata illa hasbunallah wa ni'mal. Ini penting kan bertauhid. Santet itu yang pernah saya baca dalam dunia kriminologi itu sulit dibuktikan dalam hukum pidana. Tapi sasarannya, orang yang kena santet itu kalau objek sasarannya dalam keadaan tidak berdaya. Maka kalau ada ancaman santet, jangan tidur, yang banyak tidur Pak. Jangankan sholat tahajud, Bapak nonton kan lagi Euro nih, lagi Euro ya, betul nggak? Nonton bola aja nggak bakal kena, sebab santet itu sasarannya kalau objeknya sedang keadaan tidak bertidur. Maka kenapa wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak, karena serangan telus santet itu pada jam-jam itu. Maka syariat salat tahajud sebenarnya hakikatnya salah satu menangkal serangan wa min syarrin naffasati fil. Kata ulama, jangankan Bapak sholat, Bapak begadang aja nonton bola, ngopi nggak bakal kena. Karena santet itu sasarannya ketika objeknya dalam keadaan tidak berdaya. Ini kawan saya nggak sebut namanya, resah dia, Ustadz Masya Allah, saya kunci tuh pintu kantor, laci meja saya kunci, kok ada tanah kuburan, kembang kemboja, terus iketan kain kafan. Resah. Ini cermin orang tidak, kalau bertauhid malu selesai, udah buang aja, la haula wala quwata, mati urusan siapa? Iya, kalau sababnya kita tangkal dengan ibadah, hakikatnya semua serahkan kepada Allah. Maka surah Ankabut itu Allah tampilkan, masalul ladina yattaqiduna min dunillahi awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna auhanal buyuti la baitul. Semuanya dalam aspek kehidupan perlu tauhid. Dagang perlu tauhid. Ini kadang-kadang lagang lagi sepi, sebelahnya rame, wah diobatin gue nih, cari depannya dimendem apa, enggak, sudah rezeki kan Allah atur masing-masing. Ini karena tidak bertauhid resah. Orang laku yang Allah kasih rezeki buat dia. Pernah Anda laku dia sepi, sekarang dia selame, Anda sepi, ya sudah, watil kal ayyam nudawilu bainan nas, kita diputarkan. Karir begitu juga Pak, karir begitu juga, ya sudah serahkan kepada Allah. Tu'til mulka man tasya wa tangzi'ul mulka mimman wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal innaka ala kulli syai'. Selesai tauhid. Maka Rasulullah ngajarkan kita sebelum subhanallah, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la rada lima qadaita. Nabi mengajarkan Allahumma la, ya Allah tidak ada yang bisa menghalang-halangi engkau ya Allah, lima a'taita, bagi engkau, bagi apa yang kau beri. Kalau Allah sudah ngasih nggak ada yang bisa menghalangi Pak. Triliunan manusia nggak bisa, Allah Maha Kuasa. Wala mu'tiya, dan tidak ada yang bisa ngasih kita lima mana'ta kalau engkau menghalangi. Orang mau ngasih kita, Allah enggan memberi, ya nggak dapat. Orang mau menghalang kita tapi Allah ngasih, itu kan tauhid kembali. Udah serah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wala halla wala quwata illa bi. Ada ikhtiar. Pernah ada seorang mau ikut sholat dengan Rasulullah, kata Nabi, kau ikat dulu ontamu, suruh ikut ontanya. Kata, ini atawakal, saya bertawakal kepada Allah. Kata Nabi, bukan, ikilha summa tawakal, ikat dulu kemudian tawakal. Jadi ada ikhtiar mengikat dulu baru tawakal. Nabi salahkan, ikilha summa tawakal Allah, kau ikat dulu kemudian tawakal kepada Allah. Jadi bapak-bapak motornya kunci tuh, kalau perlu double ya, double kunci. Masih butuh copotin bannya Pak, masih butuh copotin rantainya, cabut businya, lepas stangnya. Kalau hilang juga nih, malingnya sambar geledek. Hilang juga sudah takdir Allah. Nah ini tauhid. Nah kemarin kita sembelih naluri kebinatangan kita. Ada, bukan saya piara hewan. Itu monyet Pak. Monyet kalau kita kasih pisang, dia tangkap dengan kanan, kasih pisang tangan kiri. Padahal masih makan nih, kasih pisang pakai kaki kanan, kaki kiri. Tuh Masya Allah. Kalau monyet serakah wajar. Kalau keserakahan terjadi pada manusia itu kurang aja. Ada nggak satu manusia menjabat beberapa jabatan? Itu mentalnya lebih hina dari monyet itu. Maka isyarat summa radadnahu asfala
Itu isyarat. Kemudian kami jatuhkan manusia pada derajat yang hina, lebih monyet dari monyet, lebih binatang daripada. Kalau monyet itu serakah, wajar monyet itu ada otaknya tapi tidak berfungsi sebagai akal. Yang kedua, naluri sabu'iyah, kita sembelih naluri kebuasan. Apa ada? Kalau kita baca literatur ada istilah homo homini lupus kan ya. Satu manusia menjadi serigala bagi manusia. Bahasa sekarang makan apa, besok makan siapa, Pak? Tuh sekarang makan apa, besok makan, itu cerminan tuh. Politik has no permanent friend. Politik has no permanent enemy, but politik has permanent interest. Dalam dunia politik nggak ada musuh, nggak ada kawan abadi. Sekarang kawan, besok dia tikam, Pak. Itu naluri sabu'iyah. Maka saya mohon maaf nih, istilah threshold, ambang batas itu meskipun produk dari Senayan, itu perilakunya lebih binatang daripada binatang. Kalau kita nonton Animal Planet, ya dunia binatang, harimau atau singa kalau masuk di daerah baru dia pasti kencingi pohon. Apa isyarat tuh kalau dia kencingi pohon? Tuh, kalau itu tercium harimau, nggak berani harimau, oh nih sudah ada yang lebih dahulu berkuasa tuh. Itu namanya sabu'iyah. Jadi orang-orang yang menciptakan presidensial threshold itu sama dengan harimau, bahkan lebih hina dari harimau. Jadi kalau dia masuk lahan baru ada pohon dia kencingi, itu isyarat bahwa nggak boleh ada harimau lain masuk karena sudah dia berkuasanya tuh. Ini kan ditiru oleh manusia, menghalang-halangi orang untuk berkompetisi, dihalangi dengan menciptakan presidensial threshold, ambang batas 20%. Kenapa orang tidak berikan kesempatan untuk berkompetisi yang sama jadi pemimpin di republik ini? Jadi meskipun itu produk dari Senayan, itu perilaku binatang, perilaku harimau. Ya harimau, dia batasi, ya anjing. Nah, makanya ditiru juga ormas nih, ada ormas. Ada lahan kosong, kan banyak lahan kosong ditancapkan bendera ormas satu. Ormas lain tanya, malamnya berantem nggak? Ya nih pagi nih tancapkan bendera ormas, saya nggak sebut ormas ya, takut ada anggotanya di sini. Tancepin bendera ormas, tancepin lagi, malamnya berantem tuh. Itu perilaku buas itu, mesti pendidikannya apapun, setinggi apapun dia punya pangkat pendidikan. Kalau perilakunya sama dengan binatang tuh, summa radadnahu asfala. Apakah ia manusia lebih buas daripada manusia daripada binatang buas? Kalau harimau itu kan karnivora, makan daging, kambing herbivora, makan daun lah ya. Ya, kalau kambing dikasih daging nggak dimakan, seenak apapun tuh daging. Harimau dikasih daun apa yang nggak makan. Ya, karnivora, herbivora, makan daging, makan daun. Kita lebih buas daripada binatang buas. Antum kalau beli nasi padang isinya apa aja? Ada rendang, ada ayam, ada kikil, ada tunjang, ada dendeng batoko, ada daun singkongnya, ada sayur nangkanya. Antum lebih buas daripada binatang buas. Iya, kita makan apa saja kan. Sampai soto ceker, Pak. Ada ibu pesan apa soto, enggak saya ceker aja 12. Dia udah punya kaki masih mesen soto ceker 12 tuh, kata ayam. Allahu Akbar, sampai ceker gua dimakan. Ayamnya nggak dimakan, sekarang cuma bulunya doang, Pak. Betul nggak? Betul kan? Cuma bulunya, cekernya dimakan, sampai tunggirnya dimakan tuh. Saya termasuk hobi yang makan tunggir, yang belakang tuh tempat keluarnya kotoran tuh, asal dicuci bersih. Kalau cuci nggak bersih, pahit dikit tuh karena masih ada sisa. Subhanallah, summa radad. Kita kalau tidak kontrol, kita lebih hina dari binatang. Summa radadnahu asfala safili. Subhanallah, saya tonton. Kalau binatang buas memangsa dengan buas wajar. Saya kalau nonton National Geographic dengan istri saya. Orang perempuan kalau nonton apa aja emosinya ke bawah kan, Pak. Nonton sinetron emosi. Kalau ada di sini gua jambak rambut ataupun itu sinetron. Dia mau dibayar skenario. Lu nggak dibayar, darah lu naik ke dokter kan gua juga yang bayar dokter. Dia lihat tuh ada seekor rusa, Pak, dikejar-kejar 8 singa. Ini teamwork mengejar, nggak mungkin tuh singa mengejar antilop sendiri karena kecepatan lebih cepat dia. Makanya ada teamwork, ngajarin kita kerjasama untuk sebuah mangsa yang sama, kerjasama, kepung-kepung udah kejar-kejar. Nah, lihat rusa dikejar-kejar sama harimau, istri saya komen, lari yang cepat, lari, ngepot, tau ngepot, Pak? Oh, ngepot, siksak, rame amat lu nonton. Tenang aja, tenang. Ketika disergap, Pak, dicabik-cabik, nangis bini saya. Dia nangis. Saya perhatiin. Apa nangis lu? Kesian Bang, yang ngurus anaknya siapa? Lu aja yang ngurus anaknya. Puyang-puyang amat. Itu sunnatullah, Pak. Begitu Allah mengatur ekosistem. Sebab ternyata populasi rusa di dunia itu lebih banyak daripada posisi harimau. Andai kata
jumlah harimau lebih banyak daripada rusa, kita jadi mangsa tuh. Makanya kan jumlah rusa lebih banyak daripada populasi harimau, supaya ada ketersediaan pangan buat mereka. Kalau jumlahnya tidak seimbang, manusia jadi mangsa. Maka jangan salahkan di Sumatera harimau masuk kampung banyak kan? Ya di Banji, di Jambi, di Padang, di Aceh pada kampung. Yang salah siapa? Yang salah siapa? Manusia yang masuk ke dalam hutan. Itu bukan tempat kita, tapi serakahnya manusia hutan dibuka, padahal itu habitatnya binatang buas. Jadi kalau dia ke kampung jangan salahkan, itu zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat, kerusakan daratan karena ulah manusia, reklamasi, saking serakahnya reklamasi hutan dibabat. Maka di Lampung harimau masuk kampung karena orang kampungnya masuk ke dalam hutan. Jadi yang tinggal di hutan binatang buas sama manusia udah pada habitnya masing-masing. Jangan disalahkan harimau memangsa manusia, karena cadangan makanan di hutan udah habis karena habitatnya sudah dirusak manusia. Itulah keserakahan manusia. Gajah pada ke kampung, ya, terus beruang madu kampung, harimau kampung. Bahkan YouTube terakhir ternyata di Bogor tuh, Jasinga, itu ada harimau berkeliaran. Saya pikir harimau jauh udah habis, Pak, udah punah. Di Bali pun saya kira masih ada, ternyata terkena kamera tuh lagi nyebrang ada harimau di Lewiliang, ya. Mana orang Bogor? Orang Bogor sini, awas dimakan macan loh. Subhanallah, inilah kalau kita tidak sembelih kemarin naluri kebuasan kita, nanti kita bisa jadi lebih buas daripada binatang. Yang terakhir naluri syaitaniyah, naluri setan. Nah, seakan ada manusia dihina dengan bahasa setan. Memang dasar setan, dajjal loh, kan gitu. Dajjal, setan, jangan marah. Bab kalau ada manusia mengajak orang lain untuk rusak, itu kerjaan setan diambil. Makanya setan sekarang banyak yang pensiun, Pak. Ya, bukan hanya pegawai pensiun dini, setan pun pensiun dini karena mereka orang sekarang nggak perlu digoda, karena nggak digoda pun udah bantuin setan. Ngapain capek-capek kita ngoda orang, karena manusia udah bagian daripada setan. Surah An-Nas gampang, Pak, bukan nggak dalil nih. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati. Nah, manusia ikut campur, makanya setannya banyak yang pensiun dini karena orang sekarang nggak perlu digoda. Kata Ibnul Qayyim, kayak dia sih jangan digoda, dia mah nggak perlu digoda, maksudnya karena tidak digoda pun udah bantuin setan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, bantuin siapa? Itu nyebut setan jangan nengok sampingnya dong. Lu nih yang bikin gue rusak kan gitu ya. Karena kadang-kadang orang berbuat maksiat, ya kena godaan setan. Kata setan, barangan aja ente nyalain aneh mulu. Kan orang berbuat maksiat kena godaan, belum tentu bisa jadi manusia lebih dahulu merusak orang lah. Kan dhaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aidinas, karena ulah tangan manusia, setannya belum turun. Nah, ini naluri setannya harus disembelih juga. Kecenderungan untuk mengajak orang lain menyimpang dari jalan kebenaran itu setan, karena setan itu sebetulnya tidak ada bentuknya, itu karakter sifat. Kullu ismin mutamarridin, setiap sebutan nama yang mengajak kedurhakaan pada orang namanya setan. Maka ada syayatinul insi, ada setan bentuknya jin, ada setan bentuknya bahkan manusia bisa jadi lebih iblis dari iblis. Iblis itu dalam Al-Quran masih mengakui eksistensi Tuhan loh, Pak. Iblis yang sudah dikutuk Allah masih ngakui bahwa Allah Tuhannya. Qala Rabbi anzirni ila yaumi Tuhan. Tuhanku, masih manggil Tuhan tuh iblis. Qala Rabbi anzirni ila yaumi Tuhan, tundalah sikaku sampai hari pembangkitan. Qala innaka minal mundarin, baik ditunda. Nah, ada manusia bukan hanya menolak eksistensi Tuhan, bahkan dirinya pun mengaku sebagai Tuhan. Siapa? Fir'aun. Ana rabbukumul a'la, saya ini Tuhan kalian yang maha tinggi. Dia tolak eksistensi Tuhan dan dia mengaku sebagai, bukankah manusia bisa jadi lebih iblis daripada? Maka summa radadnahu asfala. Yang terakhir yang harus tumbuhkan naluri rabbaniyah, itulah fitrah, naluri keberpihakan pada Rabbul Alamin. Makanya kalau orang masuk Islam itu bukan berita besar, dan orang-orang pinter itu yang nggak mungkin dibohongin dengan ustadz-ustadz di kampung dengan khutbahnya. Pasti dia baca literatur, Yahya Waloni, terus Ibu Hajah Irana Handono, Dr. Sitorus. Itu dia kalau hari Minggu, Pak, habis khutbah tuh dapat dari jamaah 150 juta loh. 150 juta. Ada nggak khotib kita dibayar 150 juta di sini? Ah, rontok kas masjid ya.
Saya bilang, bang nggak sayang, nggak ada artinya 150 juta tiap minggu loh, makanya dia kaya-kaya. Sebab minggu, kalau sebulan 4 kali khutbah udah berapa duitnya? 300, 600 juta kan satu bulan. Ada yang gajinya sebulan 600 juta sini? Nggak ada, makanya lagi dengan ceramah, kalau punya duit udah makan siang nih Pak. Subhanallah, dia enggak, saya penemukan sesuatu yang selama ini saya cari-cari, itulah fitrah. Ya dia dipendetakan oleh ayahnya kalau hari Ahad dibawa. Sampai dengan Ustaz, apa yang saya sampaikan buat saya nggak yakin kebenaran itu. Lucu, apa yang dia sampaikan dia sendiri nggak yakin dengan kebenaran. Kalau orang punya indera keenam, ini orang sebetulnya nggak yakin dengan apa yang dia sampaikan. Bapak yakin nggak apa yang saya sampaikan kebenaran? Dari mana taunya? Nah, dia sendiri, saya nggak yakin apa yang saya sampaikan kebenaran, Ustaz. Saya ngaku tuh testimoni. Loh kalau gitu ngapa? Ya saya kan ya udah lumayan tiap minggu pego. Ya buat mancing berapa kali mancing itu 150 juta. Tapi itu tidak ada harganya karena saya temukan barang berharga milik saya yang dihilangkan oleh kedua orang. Itulah fitrah. Makanya semuanya pada baca literatur, konflik, debat segala macam. Jadi nggak ujuk-ujuk masuk Islam, perjuangan. Nah, kita bersyukur kita tidak perlu mencari kebenaran karena Allah sudah hantarkan kepada kita tinggal dirawat saja nih. Maka yang rawat itu illalladzina amanu wa amilus shalihat, dengan iman dan amal rawat naluri robbannya supaya tumbuh subur selalu berpihak kepada Allah dalam posisi apapun, tetap memperjuangkan kebenaran dan berada di jalan kebenaran. Itulah pentingnya kemarin kita mengorbankan naluri bahimiyah kebinatangan, sabu'iyah kebuasan, syaitaniyah, dan kita tumbuhkan naluri rabbaniyah keberpihakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan manusia-manusia yang hadir ini betul-betul ahsanut taqwi, manusia yang sempurna secara fisik, lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala khairi halqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wal afwa minkum, summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.